Selamat pagi Om Swastiastu. Kembali lagi kita berjumpa. Jadi para peserta didik SMK jurusan akuntansi khususnya kelas 11 yang mungkin hari ini sedang belajar tentang building system komputerisasi ya. Komputer akuntansi untuk perusahaan jasa dengan aplikasi Mayob Accounting versi 18. Oke, pada kesempatan hari ini saya berbagi tentang bagaimana cara untuk membuat kartu supplier ya atau kartu utang dan pengisian saldo awal utang. Nah, mari kita langsung saja. Kita masih menggunakan contoh yang kemarin. Jadi di perusahaan ini kita memiliki 3 supplier ya, yaitu Yopi Kosmetik, Fortuna dan Nyoh Gading. Jadi ketiga-tiganya ini mesti kita buatkan kartu supplier atau kartu utang. Jadi satu supplier dia harus memiliki satu kartu supplier. Berikutnya nanti setelah dibuatkan kartu, itu harus dimasukkan atau diinput saldo awal utangnya. Utang kita kepada supplier ya. Oke, langsung saja kita coba. Nah, setelah adik-adik membuka aplikasi, jadi tentunya akan muncul comment center ya dari perusahaan kita. Jadi adik-adik nanti di comment center pilih modul card file ya. Card file, kemudian pilih card list. Nah, kemudian pilih new. Oke, nah kita akan membuat kartu supplier, maka pastikan card tipenya ini dipilih supplier ya, karena kita akan membuat supplier. Nah, jadi supplier yang akan kita buat yang pertama adalah Yopi Kosmetik ya. Yopi Kosmetik namanya, ini kodenya S001 dan alamatnya ada di Jalan Mawar Blok G nomor 17 Malang dengan nomor handphonenya sekian dan emailnya tertera seperti itu. Oke, kita masukkan namanya yang pertama ya, Yopi Kosmetik. Ya. Kemudian kodenya, masukkan kodenya. Nah, kemudian masukkan alamatnya. Jadi kita harus isi lengkap profilnya ya. Profil dari supplier kita. Di alamatnya ada di Jalan Mawar Blok G nomor 17. Blok G nomor 17 di Kota Malang. Ya. Kita lengkapi dulu. Ya. Kemudian alamatnya sudah, kita masukkan nomor teleponnya. 082 456 778 123. Ya. Kemudian kita masukkan email. Oke. Baik, setelah profilnya kita input dengan lengkap, maka sekarang kita masukkan terminnya ya. Nah, terminnya kita lihat di sini, termin pembayaran pada saat kita melakukan pembelian. Terminnya adalah 210N30. Berarti ketika kita mampu melunasi dalam jangka waktu 10 hari akan dapat potongan diskon 2% dan lamanya utang piutang ini adalah 30 hari. Yuk kita masukkan ya. Kita masukkan termin di jendela buying detail. Nah, purchase layout-nya kita pilih menjadi pilih item, kemudian di bagian pajak break tag kode ini untuk beban angkut dia tidak kena pajak, dipilih not reportable. Ya, nah ini terminnya kita sesuaikan dengan kebijakan perusahaan tadi ya. Jadi hari diskonnya itu 10 hari, kemudian 30, dan diskonnya tadi 2 ya, 2%. Baik, itu. Nah, sesudah lengkap terminnya
input juga, maka kalian bisa klik OK. Nah, oke, jadi kita sudah membuat ketiga-tiga supplier kita ya. Jadi ada Fortuna, ada Nyo Gading, dan Yopi. Nah, kalau sudah di close. Oke, sama dengan kartu piutang, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan atau mengentri saldo awal utang. Saldo awal utang ya, karena kita memiliki utang kepada 3 supplier kita yang seperti ini ya, Yopi Kosmetik kepada Yopi Kosmetik dengan nomor faktur C124 di tanggal 18 Desember 2012, jumlah hutang kita sebesar 2.300.000 dan kepada Fortuna 1.200.000 dan kepada Nyo Gading 1.100.000. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam kartu utang ya atau kartu supplier. Nah, langkahnya sama juga, hampir mirip dengan entry saldo awal piutang. Nanti kalian pilih menu setup ya, kemudian balance, kemudian pilih supplier balance ya. Setelah itu klik add purchase, kita masukkan satu persatu ya. Dari yang pertama, pilih ke suppliernya. Yang pertama Yopi ya. Yopi. Ya. Nah, kita masukkan nomor fakturnya C124. Ya, tanggalnya 18 Desember 2012. Oke. Nah, memonya ini sih keterangan ya. Saldo awal utang usaha. Nah, berapa saldo utang kita kepada Yopi? Tadi kita lihat 2.300.000. Nah, bagian pajaknya ini tidak kena pajak ya, karena saldo awal dia nggak kena pajak. Oke, kalau sudah 18 Desember sudah, kita record. Ya, lakukan langkah yang sama untuk dua supplier kita. Ya, yang lainnya ya, sama, yaitu melalui add purchase, pilih supplier kita yang kedua adalah Fortuna. Ya, kita masukkan nomor dokumennya JK325. Nah, tanggalnya 19 Desember ya, kita ganti tanggalnya. Kemudian memo sama utang. Nah, besaran utang kita kepada customer yang kedua, supplier yang kedua adalah 1.200.000. Ya. Nah, ini juga tidak kena pajak. Oke. Setelah itu record. Oke, nah lagi satu Nyo Gading ya. Add purchase sama, kita pilih supplier yang ketiga. Ini supplier yang ketiga dengan kode S003. Kita masukkan nomor dokumennya 6. Tanggalnya 20 Desember. Ya. 20 Desember. Kemudian keterangannya sama ya. Saldo awal utang. Ya, berapa saldonya? Kita lihat lagi yang ketiga 1.100.000. 1.100.000. Ini juga di bagian pajaknya tidak kena pajak. Use tag kode. Nah, kalau sudah lengkap untuk supplier yang ketiga, kita record. Ya, nah sama kayak tadi ya. Jika pengisian sudah betul, maka akan ada pesan berupa selamat begitu. Kemudian kalian pilih OK, OK lagi, ya. Nah, salah satu langkah untuk cara untuk melihat entry saldo awal kita sudah benar adalah di sini. Jadi ketiga-tiganya sudah masuk saldonya di sini. Kemudian di bagian out of balance amount itu sudah 0. Itu artinya entry saldo awal utang pada masing-masing kartu utang ya, pada masing-masing supplier itu sudah dilakukan dengan benar. Oke, kalau sudah close. Ya, itu tadi saya mencoba sharing tentang bagaimana cara membuat kartu supplier dan pengisian saldo awal utang
pada program IOP untuk perusahaan jasa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua.